luar IKN. Pak, boleh cerita sedikit yang IKN, Pak, Ya. progresnya? Jadi waktu kami pertama ke IKN, kami dikasih informasi bahwa Pak Tahir nanti ke IKN itu terimanya debu. Ya. Itu nyata, saya terima debu. Tapi saya adalah orang yang jeli. Waktu di dalam debu itu, saya melihat pulang, saya kasih tahu putra saya dan kasih tahu banyak orang. IKN akan menjadi kota, mungkin the most beautiful city in Indonesia, bukan in Kalimantan. Dari grand plan-nya, dari infrastrukturnya, dari diamnya, kulturnya, itu sangat memenuhi syarat. Nah, saya bilang sama putra saya yang ngurusi rumah sakit, kita harus buka di sana. Nah, buka di sana orang tanya, mana pasiennya? Saya bilang tidak begitu. Kita buka di IKN, pasien itu cover Kalimantan Barat, Utara, dan Selatan. Jadi ada Apenan, ada Balikpapan, ada Samarinda, ada Palangkaraya, ada Banjarmasin. Itu sebenarnya kita punya pasien, bukan di IKN saja. Nah, kita lihatnya bukan dari sana. Kalau hotel mungkin berat, hotel ya harus cari orang IKN. Orang Balikpapan nggak mungkin tinggal di hotel IKN kan. Kalau saya tidak, Mayapada Hospital bisa cover the whole west, utara, dan selatan daripada Kalimantan. Oke, tadi jadi market pasarnya tuh ada ya, Pak? Ada. Bukannya nggak ada terus Nggak ada. Kan dokter itu pasien kan biasanya mau ke sakit kan mau cari fasilitas yang bagus, dokter yang bagus, dan kita akan supply itu. Jadi kalau kita bicara mahal, kita harus bicara relatif. Nah, masalahnya pasien kita ini banyak dikasih obat apa namanya? Generik. Keberatan. Padahal kalau di luar negeri semua dikasih generik gitu loh. Nah, pasien kita nggak tahu kenapa kalau generik itu bilang nggak bagus. Saya pikir ini harus dikoreksi dulu. Harus ada brainstorming bahwa generik it is okay, it is good gitu loh. Nah, kedua, memang maksud saya pabrik obat di Indonesia ini harus diperkuat juga. Gitu. Mereka is good ya, misalnya Bank Arianto itu Kabil Pharma, ya, ada Sanbe, ada pemerintahnya Bio Farma. Itu very good. Nah, bahan bakunya kita kurang banyak, bahan baku masuk dari India, membuat kita punya cost mahal. Lalu kita punya immune system juga sudah bagus ya. Kita bikin obat-obat imun sudah cukup bagus. Malahan kita supply ke luar negeri. Jadi kita harus memberikan dorongan. Sistem healthcare Indonesia ini bagus. Ya. Kalau kita keluar negeri, kenapa pasien kok keluar negeri? Itu pertanyaan kan gitu. Pasien kok keluar negeri itu sambil shopping, ya, sambil jalan-jalan, ya, sambil ke Singapura, sambil belanja, bla bla, tinggal hotel, ngajak keluarga and so on. Dan Singapura punya healthcare sudah terlalu mahal. Kita nggak ada apa-apanya dibanding Singapura. Ya, Singapura dokter itu paling senang kalau datang pasien Indonesia. Nah, bisa digetok mahal. Ya, nah kita yang agak murah itu sistemnya itu sebenarnya banyak di Penang, ya, Malacca, lalu Kuala Lumpur. Lalu ini didominasi oleh yang teman-teman yang dari Sumatera, karena dekat sekali. Mereka ke Penang dekat, kalau Kuala Lumpur dekat, ke Malacca dekat. Jadi banyak di sana. Dan mereka ini hebat. Kayak di sistemnya healthcare ya. Ada rumah sakit yang di Malaysia itu nawarin gini. You operasi jantung ya. Saya charge 20.000 ringgit. Itu sudah jaminan. Kalau terjadi implikasi, itu nggak usah bayar lagi. Ada garansinya, Pak. Oh, dia tawarin suatu paket. Nah, ini yang mungkin di sini ya, nggak tahu, kita perlu teliti kembali, paket itu berlaku nggak itu. Kalau di sana paket, tapi kita karena ada BPJS, kita juga susah nawari paket. Ya, tapi ya Pak Yono, kita harus kasih dua thumb up kepada BPJS. BPJS ini sangat-sangat membantu orang yang tidak mampu. Sangat. Sangat. Saya pribadi tidak pernah nikmati BPJS ya, tapi saya harus terima kasih bahwa karena dulu kan banyak pasien minta tolong saya ya bantu karena nggak mampu. Sekarang jauh lebih ringan. Ya, bukan karena saya diringankan, tapi saya melihat bahwa sangat membantu rakyat Indonesia yang khususnya di medium low. Sangat membantu. Kita itu prestasi, sangat prestasi. Nah, tinggal sekarang pengolahan BPJS harus rapi, jangan sampai kita tekor terus. Karena ini bolanya bisa lebih lama, lebih besar.
Jadi saya kira pasti Menkes sudah memperhatikan soal BPJS ini supaya antara masukan dan pengeluaran itu harus di-adjust yang baik. Yang gagal sekarang di Taiwan. Taiwan itu di dalam BPJS Taiwan itu sebenarnya bangkrut. Bangkrut, Pak? Iya. Ya pemerintah. Jadi tinggal ini bolanya mau sampai kemana. Tapi kita masih manageable. Menurut saya inilah kita terima kasih kepada Menkesnya mengatur antara setoran sama antara pengeluaran harus ada adjustment-nya. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus Taiwan, Pak? Ya itu, apa-apa dikasih free, apa-apa di free ya tidak peduli. Orang Taiwan ini sampai begini, Pak. Ini kejadian fact finding ya. Orang Taiwan sudah pindah ke Amerika. Kalau sakit dia balik Taiwan, nggak usah bayar. Nah, itulah. Jadi dia, menurut saya ya itu, bola ini sudah nggak bisa stop karena rakyat kan nggak mau di stop gitu. Ya, jadi BPJS mulai dari start sudah dipikirkan soal pembayaran. Nah, kita pernah bantu ya BPJS dari gini, yang orang tidak mampu bayar angsurannya, saya pernah bantu. Saya pernah bantu. Saya nggak ikut tender di tol, tapi saya sendiri coba. Surabaya Jakarta itu 7-9 jam. Saya sendiri coba naik mobil. Dan dia ada rest area, nggak tahu nggak, di Salatiga. Itu the best rest area in Indonesia. Terbaik. Jadi orang Semarang ke rest area sana cuma mau cari makan, bukan karena dia mau rest. Itu bagus sekali rest area. Surprise me. Baik. Pak Yono, negara ini udah maju banget ini. Jadi kalau jujur aja, saya bukan orang politik, tapi kita harus kasih bottom up kepada Pak Jokowi. I think he's doing good job. He's really doing good job. Dia program. Sampai sekarang hari ini ke Surabaya, coba. Sebenarnya udah mau selesai kan, gitu. Mestinya enak-enak nikmati doh. Tapi enggak, beliau ke Surabaya kunjungan kerja. I think we have to appreciate. We have to appreciate. Jadi banyak pelajaran yang bisa dikembangkan oleh pemerintahan yang terpilih nanti untuk kemudian bisa dilanjutkan ya Pak. Mungkin kalau boleh disebut ya Pak, kira-kira hal-hal apa aja dari Pak Jokowi yang kemudian pantas atau selayaknya dilanjutkan oleh pemerintahan yang terpilih? Ya, jadi gini, pertama kita ada dua namanya fiskal sama moneter. Dua ini telah di-manage dengan baik. Kita ada kepercayaan dari luar negeri, IMF, World Bank, dan semua kreditur kita mempercayai itu. Dan kita kalau lihat di Eropa ya, sudah babak belur kan. Ya, Italia pertama dari Greek dulu, Yunani bangkrut dulu, sekarang Spanyol bangkrut, Italia bangkrut, semua sudah bangkrut. Yang kuat cuma tinggal dua, Jerman sama Prancis. Inggris pun bangkrut. Ya. Inggris kita menyebut namanya zombie economic. Zombie itu mayat. Dari zombie economic itu pinjam duit untuk pembangunan. Lalu dia punya Perdana Menteri namanya Truss, perempuan itu cukup 45 hari jatuh. Nah, sekarang India ini jatuh juga. Jadi menurut saya pengelolaan fiskal dan moneter itu sangat stabil dan ini perlu diteruskan. Ya ini. Kedua, kita jangan ngalami seperti Tiongkok. Tiongkok yang ngalami gini. Tiongkok mahasiswa yang lulus dari sekolahan. Menurut pemerintah sendiri 20% tidak ada kerjaan. Tapi menurut ahli jauh di atas itu. Nah, ini jangan sampai terjadi bahwa lulusan universitas ini nanti cari kerjaan susah. Ya. Ketiga, mengenai buruh. Nah, buruh ini gini, kita sering ngadepi buruh demonstrasi ya. Lalu kita celah, kita bilang wah itu benar. Tapi mari kita lihat yang lebih objektif ya. Buruh kan tuntutnya ini sebetulnya cuma simpel aja, gaji dinaikkan. Karena menyangkut makan, menyangkut tempat tinggal. Nah, kita sini masih murah buruhnya. Mungkin lebih murah dari Vietnam. Jauh lebih murah dari Cina. Artinya apa? Artinya productivity kita punya buruh perlu ditingkatkan. Supaya mereka juga berhak mendapatkan gaji yang mahal. Nah, untuk productivity ini, menurut saya juga sudah lapor ke Bapak Presiden, tiap provinsi harusnya ada balai latihan untuk melatih ya, baik itu bahasa ya, baik itu skill ya. Misalnya sekarang kita ambil contoh di Arab, kalau kita ke Dubai itu
kita buruh jadi pembantu. Iya. Tapi orang Filipina bisa kerja di hotel, orang India jadi sopir. Nah, ini yang kontrasnya aja ya. Nah, kita mau tingkatkan. Tapi kita buruh dipuji di Taiwan. Dianggap buruh kita itu, TKW kita itu baik dan skill merawat orang tua. Ini pujian. Iya. Jadi menurut saya, buruh ini produktivitas ditingkatkan dengan misalnya universitas, semua universitas diwajibkan ada vocational, pembelajaran vocational. Vocational bukan seperti STM tapi bentuknya universitas. Ya. Jadi dia lulus sudah ada skill-nya, tidak pakai teori lagi. Lalu balai latihan. Di provinsi harus ada balai latihan. Kalau bisa tiap kota ada balai latihan, sehingga memberikan latihan kepada para future pihak pekerja. Nah, kalau ini bisa dijalankan, akan luar biasa dampaknya. Kita punya divisa di TKW kita cuma 1/3 dari Filipina. Nah, Filipina itu 1 bulan sekarang 2-3 miliar US dollar. Iya. Ya. Wow. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya, karena dia kerjanya waiter, ya, suster. Di Singapura suster banyak orang Filipina, suster banyak orang beli. Yang paling banyak kalau kita sudah ke Eropa, itu ngomongnya Tagalog semua. Oh, okay. Ya. Nah, ini yang kita jarang lihat orang Indonesia bicara. Bicara itu ya.